Oke, selamat malam kakak-kakak semuanya. Selamat Eh, malam. kita masuk di pertemuan tatap maya yang kedua pada hari ini 25 September tahun 2024. Ada beberapa pembahasan nanti yang akan kita bahas ya kakak-kakak. Yang pertama untuk pembelajaran 2 itu ada framework dan model-model refleksi nanti. Yang pertama itu adalah 1.1 titik B, titik 2 tentang elaborasi diri, framework dan model-model refleksi sesuai yang ada di LMS. Yang kedua adalah 1.1 C.2 kuatkan pemahaman framework dan model-model refleksi, dan yang terakhir adalah 1.1 D.2 refleksi framework dan model-model refleksinya. Mungkin sudah ada juga dibaca-baca juga di LMS kakak-kakak yang ada di di akunnya masing-masing. Oke, saya sambil scale screen ya. Gimana kakak-kakak, sudah tampil? Gimana Kak Mola? Apa sudah Ya, terlihat? sudah terlihat. Oh, oke. Kita masuk di modul 1.1 ya, refleksi dan perubahan paradigma diri. Dan juga saya bisa sampaikan juga kakak-kakak ya. Jadi setiap kita tatap maya, sebenarnya di situ juga tersirat juga jawaban-jawaban sebenarnya hampir sama dengan yang ada di LMS. Jadi kalau kita memang mengikuti dengan baik dari awal sampai akhir, jadi punya catatan-catatan kecil juga nanti bisa menjadi bahan isian untuk uh, bahan-bahan refleksi ataupun jawaban-jawaban tugas yang ada di LMS. Jadi baiknya bisa ada catatan kecil kakak-kakak ya, biar nanti untuk menjawab tugas-tugas yang ada di MLS. Untuk bulan ini saya catat ya, kita ada 3 kali pertemuan tatap maya, yang dimana di bulan Oktober itu ada kurang lebih 8 ya. Jadi sebelum kita PTM tatap muka, itu kita ada pertemuan kurang lebih ada 11 kali pertemuan. Nanti di akhir Oktober kita masuk di pembukaan di tanggal 27 Oktober. Jadi untuk bulan ini ada 1 kali lagi kita akan masuk di tanggal 27 ya, berarti helat 1 hari, yang dimana di jeda itu nanti kita bisa mengerjakan tugasnya. Jadi sebenarnya ada bacaan-bacaan juga situ kakak-kakak yang menjadi panduan kita, dan juga setiap pertemuan juga ada tersirat juga tentang pertanyaan ataupun jawaban-jawaban yang ada di LMS tersebut. Oke, sedikit saya mengingatkan, menginformasikan ya. Untuk slide kedua, untuk kita di kelas 7 terdapat ada 9 siswa ya, kita buat kesepakatan bersama mengingatkan kembali
Bisa yang pertama adalah bisa menyalakan kamera ya, tapi kalau memang ada kesibukan kegiatan bisa off cam. Yang kedua bisa mematikan kalau memang keadaan tidak memungkinkan untuk mikrofonnya, dan hadir seutuhnya karena semuanya kita di tracking, jadi tahu walaupun kita keluar masuk juga semuanya dihitung nanti. Dan juga kita menghargai waktu. Nah, misalnya kita masuk jam mana, kita jangan terlalu jauh. Atau juga bisa seperti ada Kak Tony, bisa kita konfirmasi nanti misalnya sibuk malam, kita kesepakatan bersama nanti, baik bisa siang ataupun sore nanti ya. Pokoknya bisa diinformasikan H-1 setiap pelaksanaan. Misalnya rencana saya di tanggal 27 itu kita tetap di jam 7, tapi kalau memang ada yang berhalangan nanti bisa menginformasikan biar kita sama-sama jalan, tidak ada kosongan. Juga memaksimalkan fitur chat kakak-kakak. Tadi siang saya sudah informasikan ya untuk ini aplikasi Mentimeter. Biasanya kita pakai Jambot, tapi kita coba pakai Mentimeter supaya nanti bisa tertulis, ada masuk di dalam rekaman kita. Jadi juga kalau memang ada yang ingin tanyakan bisa raise hand atau bisa langsung menghidupkan mikrofonnya, dan apabila memang ada gangguan sinyal atau apa, itu adalah hal yang wajar dan sudah biasa. Tapi bilanya terlempar live nanti bisa masuk kembali karena memang catatan waktu kakak-kakak juga akan tercatat walaupun ya ada yang keluar masuk karena dari jaringan tersebut. Oke. Gimana kakak-kakak, sehat semua? Kak Mola bagaimana, sehat? Iya, puji Tuhan, sehat Sehat. selalu. Ini siapa yang bisa pimpin kita berdoa untuk mulai kegiatan pada malam hari ini, Kak? Boleh laki-laki, boleh perempuan, bebas, kita bergantian. Kak Mola atau Kak Alin? Silakan. Kita Kak Mola gantian. dulu ya. Oke, Kak Mola boleh pimpin kita doa dulu. Oke, siap. Silakan dipersilahkan. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita malam hari ini supaya lancar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Mola ya. Siap. Oke, nanti kita ketemu lagi yang ketiganya di tanggal 27 ya. Untuk materi kita pada malam hari ini kakak-kakak ya. Untuk tujuannya adalah bagaimana ini kita memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid ya, bisa ada yang bilang murid, siswa, peserta didik juga secara efektif, bermakna dan menyenangkan dan reflektif. Nah, untuk capaian akhir nanti di pelatihan kita, ini guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Gimana yang untuk tugas yang pertama kakak-kakak yang ditanyakan ke Alien tadi? Kak Mola, apakah sudah ada progres? Biar tidak numpuk, biar nanti saya periksa. Ya. Tadi baru menjawab 2 kah? Boleh. Ya. Kalau kadang-kadang saya juga Kak Alin ya, saya bisa langsung ketik di situ. Tapi kalau berbentuk tab kan agak susah tuh. Saya buatkan Word, saya kirimkan yang file Word aja, yang di choice-nya itu dikumpulkan. Kalau kita sedot itu jadikan Word, memang kadang-kadang ya lari-lari dia. Gimana Kak? Poin saya tadi Kak langsung dijawab di situ. Boleh. Gimana Kak Alin?
Ya, maklum lah Kak, agak rada-rada gaptek. Ya sama aja Kak, saya dulu juga. Jadi sambil belajar. Tadi juga agak Heeh. lambat masuknya Kak, tadi masuk Mhm. dari laptop itu Mhm. kayak susah gitu nah Kak, disuruh menelpon dulu ke beberapa nomor, cuman di dial di situ nggak bisa, nggak kayak yang kemarin kan agak enak. Jadi agak Heeh heeh. lambat di situ. Oh, iya iya iya. Oke oke Iya, oke. lagi Sebenarnya link ada errornya. eee, ya link Gmeet Mm-mm. kita tuh saya samakan aja sih sebenarnya, sampai Iya. kita berapa ya, 19 kali pertemuan, Mm-mm. sama cuma, saya copy-copy lah di situ, biar Mm-mm. standby aja sih, nanti takut karena mungkin kebanyakan kan kira linknya, tapi kalau diusahakan bisa masuk lewat LMS nanti di enter room, Gmeet-nya, kurang lebih seperti Iya. itu. Heeh. Oke, kita lanjut ya Kakak-kakak, kita santai saja, kalau memang ada ditanyakan bisa raise hand, yang penting Kak, kita nanti kalau misalnya itu udah dikirim kan jawabannya, kalau misalnya ada sedikit-sedikit yang kurang tepat, tolong dikasih tahu Kak lah. ya, nggak apa-apa, yang pasti kan itu, sifatnya original dan pemahaman sendiri, Kak. Karena itu kan, apa ya namanya, pengalaman yang ada di sekolah, Ya, yang kita alami. harap Nah, harap dimaklumi Kak lah, karena siap siap, lama Kak. kan ke sekolah kayak gini. Ya. Di sekolah, 1 guru olahraga kah, Kak, atau gimana? Saya sendiri aja menghandle Mmm, 9 kelas. wih, lumayan berarti 27 ya? Enggaknya lumayan lagi, itu sudah berkukus kepala. Berarti ada kena sesi 2 ya? Saya double kan, pokoknya yang Oh, paralel itu saya jadikan satu. mmm, mhm mhm. Oke oke. Supaya nggak ini kan ribet. Semangat ya, Kak, ya. Seperti Kalau itu. kita ini serba salah, kurang salah ya Kak Gus Ledi, apalagi yang Tuh, sertifikasi, aplikasi ya, kelebihan ya lebih salah. lebih double ya. Iya, sakit kepala. Oke Kak, tetap semangat ya Kak. Oke, lanjut Kak ya. Untuk tujuan selanjutnya di sini yang modul kita pelajari Kak. Untuk capaian pembelajaran kursus atau modul juga kita, setelah menyelesaikan modul refleksi dan untuk paradigma perubahan diri guru PJOK ini kita peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Next. Nah, halo Bu, kakak-kakak ya. Tujuan dari sesi kali ini adalah kita dapat mengulas kembali framework atau refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, tadi ada yang nanya, Kak, apa sih yang dimaksudnya framework? Framework itu kan ada beberapa model ya. Nah, kalau di framework itu sendiri artinya adalah suatu kerangka ataupun juga panduan yang digunakan untuk memfasilitasi proses uh, pembelajaran peserta didik dalam konteksnya refleksi. Mungkin di pembelajaran ya, setelah kita melakukan pengajaran baik di pendahuluan, kegiatan inti ataupun di uh, penutup, mungkin terkadang ini uh, kita melakukan refleksi ya. Refleksi itu sederhana sebenarnya, bagaimana kita menanyakan tentang pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Apa mungkin tantangan atau kesulitan ya, gerakan-gerakan mana misalnya di senam lantai yang susah, mungkin kita adakan perbaikan, atau ada beberapa siswa yang memang tidak bisa, berarti kita alokasi khusus bagaimana, apa sih, kenapa sih siswa itu tidak bisa melakukannya, tapi ada juga siswa yang bisa mampu ataupun lihai kalau bahasa kita yang melakukannya, apa sih trik-triknya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ya. Ini macam-macam nih, ada framework Barton dan framework Gibbs. Framework Barton ini juga macam-macam ini Kak, nanti kita bahas di sini ya Kak. Kita lanjut di slide. Nah, ini agenda kita hari ini ya. Review pembuktian dan model tulisan refleksi. Nanti mungkin bisa saya share ya anunya bagaimana mereview atau refleksi framework dengan model tulisan yang ada beberapa macam ini.
Next lagi. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya Kak, kurang lebih kita akan melaksanakannya 90 menit atau 2 GP. Yang tadi 5 menit kita sudah pembukaan dan sebagainya. Nanti kita ada review untuk refleksi framework Burton. Nah, yang keduanya adalah refleksi dengan framework Gibbs. Nah, nanti kayaknya ada 2 ini. Dan ada juga nanti bagaimana menulis refleksi dalam 3 babak. Nanti saya akan screen dan babak kedua juga ada berbagi refleksi kita kakak-kakak ya. Bagaimana untuk framework di Gibbs menggunakan roda emosi, nanti ada pola gambar bagaimana contoh kenapa kita bisa sedih, senang, gembira, terluka, itu ada penyebab-penyebabnya. Nah, bisa juga kita melihatkan dari keadaan dari siswa. Dan bab 3 nanti juga ada kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Ini sesuai dengan materi pembelajaran 2 kakak. Jadi sambil dicatat nanti jawabannya ada di sini kakak nanti. Jadi kita nggak usah lagi, makanya kita harus lebih aktif di tatap mayanya. Oke, lanjut. Nah, di sini review framework dan model tulisan refleksi. Sini. Oke. Nah, di framework Burton. Nah, ini ada 3 situs, bisa apa, terus apa, sekarang apa. Kira-kira nih kakak-kakak dalam keadaan di sekolah nih, apa yang sering terjadi di dalam pembelajaran kakak-kakak sekalian? Silakan bisa di di on kan mic-nya untuk kita bisa berbagi kakak-kakak. Silakan. Silakan Kak Gus Lady. Apa biasanya yang menarik? Saya sambil buka ini ya, ada file lagi satu. Kamola, Kak Meme juga, silakan. Apa yang sering terjadi di sekolah kakak-kakak? Terus apa yang dilakukan dan sekarang setelah ada refleksi, apa yang terjadi atau perubahan apa yang terjadi di pembelajaran kakak-kakak sekalian. Nah, ini yang kita saling berefleksi. Silakan. Atau saya masuk di Menti ya. Saya coba anukan biar kita bisa isi kakak-kakak.
Silakan kakak-kakak. Saya sambil buatkan mentrinya. Intinya saya share di ini ya, di apa namanya di WA. WA kelas 7. Silakan bisa dijawab situ kakak-kakak ya, nanti saya bacakan. Oke, silakan. Sudah masuk Kak Alin? Karena aplikasinya lumayan banyak nih kakak-kakak. Jadi layar saya ini penuh. Karena screen-nya bukan seperti ini, apa namanya, Zoom biasa. Oke, bisa di otak-atik Kamala. Bisa dibaca kakak-kakak? Bisa konfirmasinya, Kak Gus Lady? Kak, Ya. ada aplikasinya Kak Mentimeter nih. Dia langsung web dia di Oh, web, Google. Kak. Ya, web aja. Tadi pertanyaan, jadi tadi ada pertanyaan menurut kakak-kakak ya, ini Bapak Ibu nih. Coba login nih Kak. Oke. Menurut kakak-kakak, apakah kecenderungan orientasi nilai kita sebagai seorang guru PJOK? Silakan tuliskan jawaban Bapak Ibu. Kita refleksi diri kita dulu. Kak Mei, gimana Kak Mei? Bisa terbaca Kak Mei? Dia. Oke. Jaringan gimana tempat kakak-kakak? Agak lelet kah? Atau saya ini agak ini kayaknya gangguan, mungkin terlalu banyak pemakaian. Biasanya kita pakai Jamboard ke sticky note kalau kita tetap daring itu ya. Nah, ini dia. Silakan kakak-kakak. Waktu kita 10 menit ya untuk review ini. Terbacakah Kak Alin? Yang kotak warna pink di mentinya. Suaranya Kak, the mute. Gak apa-apa aja Kak. Menurut Ibu Bapak, apakah kecenderungan orientasi nilai kita sebagai seorang guru PJOK? Silakan tulisan jawaban Bapak, Ibu di tempat yang sudah disediakan. Betul ya? Ya, oke. Disediakan. Oke.
Hmm. Sudah bisa masuk kah ke Mola? Kak, Bisa Kak, masuk Kak, cuma cara untuk menjawab jawabnya. untuk menjawabnya Iya, nih apa yang dipencet, Kak? Upgrade iya, to collaborate atau copy to your account? Nggak mungkin kan? iya aku stuck di situ juga Kak, bingung di situ. Ini sudah saya buka nih untuk tanya jawab kita nih. Enable live chat. Nah, oke, udah kebuka nih. Untuk cari tombolnya di mana ya, Kak? Kalau saya foto ya tampilan Tombol jawabannya. diedit. Hmm. Gimana Kak Kosledi, bisa Kak? Kak, yang editnya di mana ya, Kak? Di sini nggak ada, Kak. Di tempat saya ada ini. Biasanya kita Ini pakai jam. bentar ya, Ya, saya screenshot terus saya kirim ya. boleh. Kak Alin yang kopi ini kiri atau kanan yang dipencet? Hah? Yang mana, Dek? Kan yang ada nih kalau yang Ada tuh copy sama upgrade aja. iya yang mana Ya dipencet kan? nih? Nggak tahu. Sama Kak, aku Kak, bingung. Kak Nopri. Oke. Ya Kak? Kak, kayak gini nih, Kak. Aduh, susah aplikasi baru. Boleh nggak kalau misalnya kita kita Zoom itu sekali-kali kita ketemu aja gitu. Jadi duduk bareng kayak gitu, Kak. Boleh. Boleh itu Kak. Boleh. Itu lebih enak. Dekat-dekatan lah. Boleh nanti. Iya, gitu. Kak, terserah Tapi aja misalnya tempatnya di mana gitu. boleh. Tapi agak-agak sore ya artinya biar gak kemalaman. Ya, harap Iya, dimaklumi, aku Kak lah. stuck di sini Kak. Di mana tempat jawabnya lah? Iya, aku di Boleh sini diatur, juga. kita atur nanti. Benar, Kak. Nggak ada tuh, kan nggak, seandainya ada stand gitu kan, Heeh. atau untuk Oh ya, answer gitu kan, kan masih bisa meraba. Ini cuman ada copy sama upgrade to collaborate, Kak. Yang mana, Kak, dipencet, Kak? coba Cuman dua itu. dulu. Oh, di situ Kalau di tampilannya kakak-kakaknya. Iya, terus yang lainnya nggak ada, Kak. Yang adanya cuma unduhan, histori, laman, tambah halaman, cari halaman, pemblokiran, berbagi, cetak PDF, privasi, pengaturan, terjemahan. Dan nggak ada lagi yang lain, nggak? Bentar Gitu. dulu Kak ya. Di tambah saya Mm-mm. malah tombolnya banyak sekali. Banyak ya. Nah, itu di sini nggak ada tuh. Rasanya itu tuh Aduh, Kak, terjadi des. Atau coba di kolom chat aja Kak. Kita alihkan dulu. Oke. 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 Saya Oh, oper ke dijawab di kolom chat. nah, saya oper dulu ya. Oke, nah sudah saya share itu. Aplikasi baru kemarin pakai Figma sih Kak, cuma masih belum ini fasilitator di Kalteng.
Karena pembiasaan yang baru aja sih sebenarnya, bisa kita kan pakai Jamboard, itu lebih enak. Oke, silakan Kak. Kak, kakak sharingnya di mana? Di inbox, Kolom chat. visit kolom chat. Dijawab aja di situ dengan pertanyaan yang sama. Kalau di framework ya di Barton itu kan lebih simpel, dia apa masalahnya, terus apa yang kita lakukan, sekarang apa kondisinya. Kalau di Gips itu lebih kompleks dia. Oke. Oke, bentar ya. Oke. Silakan kakak, nanti kita bacakan. Karena kalau di kolom chat juga tertranskrip juga dia untuk laporan kita. Kalau di LMS kakak-kakak ya itu ada lumayan ada bacaan-bacaan kan. Nah itu sambil dibuka itu Kak, jadi kan kita bisa lari ke 1.1 B misalnya A, B, C. Itu jangan diloncatin, diteruskan aja. Nah karena bisa tersisip biasanya itu ada pertanyaan-pertanyaan Kak, atau memang ada refleksi lah tentang pembelajaran biasanya. Nah, kadang refleksi yang sering pengalaman kami yang kemarin yang bisa terlewat di dalam pembukaan LMS-nya. Dan itu memang harus bisa terpenuhi. Jadi buka terus saja Kak ya, walaupun memang kita baru sampai satu titik. Ini saya cek dulu. Sampai 1.1 misalnya, bisa buka-buka lagi yang lain. Karena kita di sini ada 11 pertemuan saya catat sampai sebelum kita tetap muka ya di akhir-akhir Oktober. Di Oktober itu ada 8 kali lagi, di bulan ini kita ada 11. Jadi nanti di pembelajarannya lebih dari yang slow Kak, nanti agak lebih hot lagi sampai di PPT sampai pelatihan-pelatihan yang akan kita pelajari nanti. Gimana Kak Gus Dedi? Terpantau Kak Gus? Kak Basran juga tadi ada saya lihat masuk. Mantap, terpantau Kak. Oke. Nanti yang kita hadir Alin ya. Oke. Alin berarti ada 7 ya. Berarti Kak Lita sama Kak Iyut yang belum masuk ya. Oke. Oke, punya Kak Agus ya. Saya sambil bacakan Kak Agus Ledi ya. Nilai sportivitas sebagai pendidik dalam olahraga, guru PJOK memiliki kecenderungan untuk menekan sportivitas, menghargai lawan, menghormati dan menerima kekalahan dengan lapang dada. Sportivitas ini diajarkan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk konteks
olahraga, nilai kerjasama. Guru PJOK juga sering mengajarkan pentingnya kerjasama tim, terutama dalam olahraga tim. Nilai ini juga membantu siswa memahami bagaimana bekerja bersama ya. Ya benar, olahraga itu bukan cuma mengajar saja teknik-teknik dasar olahraga sepak bola, misalnya basket, voli juga. Bagaimana juga kalau memang olahraga tim ini yang memang tantangan yang luar biasa yang kita hadapi di pembelajaran. Oke, selanjutnya Kak Alin ya. Menurut saya orientasi nilai saya menjadi guru PJOK adalah orientasi pada nilai kesehatan dan kebugaran, serta nilai kebahagiaan yang artinya seorang guru PJOK tidak hanya membimbing siswa untuk mendapatkan kesehatan secara fisik saja, tetapi juga secara mental juga harus sehat. Dan saya percaya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, dan jiwa yang bahagia adalah obat dari segala macam penyakit badan termasuk penyakit hati. Nah ini bahaya kalau penyakit hati ini Kak Alin ya. Ya silakan Kakak Mola, Kak Basran, kita refleksi dulu apa yang kita lakukan sehari-hari itu, yang kita dapatkan di dalam pengajaran-pengajaran kita yang sudah lalu. Karena sering juga kita misalnya masuk belajar ya apa nih materinya sepak bola, nah ini di luar kepala. Tapi kita mungkin harus bisa juga melihat perbedaan-perbedaan ya, karena di setiap kelas itu juga memiliki karakteristik peserta didik yang berbeda-beda dengan kebutuhannya. Nah, bisa saya sampaikan juga, saya di kelas 10 ya, kebetulan di SMK itu ada namanya jurusan kuliner. Ada satu siswa yang awalnya saya nggak tahu, nggak memperhatikan kalau dia berdiri normal saja, tapi pas sudah gerakan pemanasan, dia tidak bisa melaksanakan jumping jack, setengah kombinasi dan kombinasi penuh. Dia langsung ke pinggir dia untuk melaksanakannya. Ternyata paha atasnya itu ada patah. Jadi kalau dianukan kakinya itu ada panjang sebelah. Artinya kita sebagai guru ya harus bisa memberikan bukan kekhususan sebenarnya, tapi kita harus bisa melihat kondisi siswa itu ya, tidak boleh kita paksakan atau memang kita tidak harus mengharuskan, tapi bagaimana dia sebisanya melakukan gerakan pemanasan. Itu yang memang harus kita, seperti di pembelajaran berdiferensiasi ya, itu memang harus kita sensitif, jangan semuanya dikasih buku rata. Tapi kalau memang siswanya aman semua ya nggak ada masalah. Ini memang harus kita bisa merefleksikan tentang keadaan-keadaan seperti itu. Oke, lanjut gimana Kamola? Kak Basran? Oke, Kamola. Oke, sudah. Menurut saya nilai yang harus diutamakan pentingnya menjaga kesehatan fisik ya, dan mental. Ini sangat penting untuk mencapai potensi maksimal dalam kehidupan. Oleh karena itu saya selalu mengutamakan pembelajaran yang mendukung peningkatan kesehatan dan kebugaran siswa-siswi saya berusaha memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu mereka menjaga kesehatan tubuh. Nah, ini sangat penting ya Kak Mola ya. Itu Gimana punya kita... Kak Mei, Kak. Kak Mei ya, kelewatan ya. Iya, kelewatan oleh Mas. Naik dia ya. Oke. Ya, Saya ulang ya kamu. Nah, menurut saya nilai yang harus diutamakan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Siswa mulai aktivitas olahraga supaya kita mempunyai tingkat kebugaran yang baik, sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan secara terus-menerus tanpa merasakan kelelahan dan bisa melaksanakan aktivitas olahraga dan lainnya. Karena biasanya jam olahraga itu pagi ya Kak Mola ya. Kalau siswa sudah capek, drop pagi-pagi, apalagi dia sampai jam 3. Nah kita di 15.10 juga ya Kak Mola, pulang di SMK 1. Nah itu harus kita perhatikan. Oke, yang keempat dari Kak Mei ya, yang ngajar di SMA 3. Menurut saya bahwa kesehatan fisik dan mental itu sangat penting
untuk mencapai potensi maksimal dalam kehidupan. Oleh karena itu, saya selalu mengutamakan pembelajaran yang mendukung peningkatan kesehatan dan kebugaran siswi saya. Saya berusaha memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu mereka menjaga kesehatan tubuh. Nah, ini penting sekali nih. Ya. Ini kalau memang siswinya kakak-kakak ya, memang benar-benar fit. Pengalaman saya pas di praktek yang UKIN kemarin, itu kan waktunya tidak boleh kurang, tidak boleh lebih kakak-kakak. Ini memang pembelajaran yang sesungguh-sungguhnya tuh. 90 menit non-stop di kelas 11. Saya pikir dengan kegiatan yang terus-menerus, saya sudah rancang tuh sebulan yang lalu, ternyata pas di penutup, pas kita closing, ternyata anak-anak itu senyum ceria semua sampai mereka game penutup. Nah, artinya saya ambil kesimpulan karena kalau memang teknik pembelajaran kita menyenangkan, bisa menguasai dengan situasi, karena di sini perlu dicatat di kakak-kakak, siswi saya sih sebenarnya itu rata-rata perempuan kakak-kakak. Nah, apalagi di jurusan kecantikan yang saya ambil waktu itu dari jam 7 sampai jam 9, 2 jam, termasuk persiapan. Walaupun panas-panas, tapi materi yang kita ajar itu mereka sukai lah, mereka senangi, mereka capek sebenarnya, tapi mereka merasa senang dan enjoy lah dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Gimana kakak Basran dari SMA 2? Untuk ininya, refleksi seperti apa, terus apa, sekarang apa dari framework Burton ini sendiri? Kita lanjut ya, yang kedua, sambil bisa aja diisi nanti di framework di metode Gibbs. Ini kita bisa ngambil bagaimana konklusinya, deskripsi, dan evaluasi. Berarti tentang masalah yang ada, kita merefleksikan diri dengan kesan, terus apa yang kita lakukan, terus yang kita lakukan itu seperti apa, kita mengevaluasinya, ya, tentang keadaan yang ada. Silakan kakak-kakak bisa ngisi di kolom chatnya, sambil kita bahas juga nanti ya. Nah, mungkin saya bisa pandu juga ya di framework di Gibbs. Yang pertama kakak-kakak ya, untuk langkah-langkahnya adalah dalam di deskripsi itu mulailah dengan menggambarkan pengalaman konkret yang ingin direfleksikan. Apa nih pengalaman kakak-kakak ya dalam pengalaman konkret yang mau direfleksikan. Gambarkan secara detail apa yang terjadi dan bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi kakak-kakak. Yang kedua adalah perasaan kakak-kakak, bisa diidentifikasi dan bisa dijelaskan perasaan yang muncul selama pengalaman tersebut. Apakah kakak-kakak itu merasa senang, sedih, frustasi, atau bahkan bingung. Jelaskan dengan jujur dan terbuka. Yang ketiga, evaluasi ya. Evaluasilah pengalaman kakak-kakak tersebut secara objektif. Apa yang berjalan dengan baik, apa yang bisa diperbaiki, tinjau dengan kritis, kritis tanpa menilai diri sendiri terlalu keras. Dan juga ada yang keempat, pentingnya analisis. Analisislah pengalaman tersebut dengan mendalam, mengapa hal itu terjadi. Ini kan pasti ada masalah atau sesuatu di dalam pembelajaran kita. Apa yang bisa dipelajari dari pengalaman tersebut, tinjau dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Nah, di sini juga kakak-kakak juga bisa menarik kesimpulan ya di framework di metode Gibbs.
Buatlah kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Apa yang dapat kakak-kakak simpulkan dari pengalaman tersebut? Apakah ada pelajaran yang berharga yang bisa diambil? Rencana tindak lanjut, untuk rencana yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Buatlah rencana tindak lanjut kakak-kakak jika situasi serupa muncul dari apa yang kakak-kakak lakukan. Nah, itu langkah-langkah dalam metode. Nanti saya bisa share ya di grup kita. Ini metode GIPS ya kakak-kakak ya. Framework GIPS. Oke, saya sudah kirim. Yang kedua, yang pertama tadi apa Kak? Framework yang Borton. Oke, nanti saya share juga ya. Jadi apa alurnya dalam merefleksikan diri itu seperti itu. Ini yang saya dapatkan dari modul yang ada jadi fasilitator. Borton. Ini ada kakak Basran ya. Kecenderungan nilai-nilai ini mendukung pembentukan individu yang seimbang secara fisik, mental, dan sosial, serta siap menghadapi tantangan kehidupan dengan sikap yang positif. Ini mantap ini Kak Basran ya. Saya share ya Kak Basran ya, dan kakak-kakak yang lainnya tentang, nah ini dah. Nah, itu panduannya kakak-kakak ya. Jadi kalau memang ada bagaimana sih merefleksikan diri dengan framework Borton, Gibbs, ada semua di situ. Itu saya ambil dari bukunya kakak-kakak. Oke, silakan kakak-kakak untuk refleksinya dengan tahapan-tahapan yang dilakukan dari Gibbs. Silakan kakak-kakak menggambarkan pengalaman yang konkret yang ingin direfleksikan apa saja tuh yang pernah terjadi. Terus waktu yang terjadi itu bagaimana perasaan kakak-kakak? Bisa dijelaskan apakah sedih? Nanti kita ada pola ini ya, pola rasa sedih, senang, nanti ada penyebabnya. Silakan Kak Mamang, Kak Tony, bisa juga ini dilanjutkan di kolom chat ya, karena kita sudah masuk ke agak teori ya. Kalau mau minum silakan kakak-kakak. Tadi kita sudah yang pertama alur yang Borton ya, dia lebih simple. Bagaimana tadi saya nanyakan pengalaman yang dari kakak-kakak, nanti mungkin di penugasan juga kita bisa lihat bagaimana sih peserta didik itu untuk menggambarkan pengalaman yang mereka alami, bagaimana mengeksplor respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Yang kedua, nah pada tahap SWOT, peserta didik dapat menganalisis kejadian tersebut dengan menggunakan pemikiran kritis.
Ada dua cara yang direkomendasikan, yaitu analitis dan perenungan. Ini juga sangat bermanfaat ya kakak-kakak ya, supaya pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan itu hanya bisa didapatkan dalam melalui perenungan ataupun apa ya namanya, yang merefleksikan diri juga, tapi dengan ada panduan dari guru-guru juga. Yang ketiga adalah not what. Peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi. Ini melibatkan peningkatan keterampilan, pengetahuan sumber belajar, dan pemahaman. Nah, terkadang kita sebagai guru ya kakak sering ini, apalagi di sekolah besar mungkin sudah siswanya bisa 40, 50 ya Kak Gus Ledi ya. Kak Basran, bagaimana kita bisa mengidentifikasi siswa kita nih satu persatu? Rasanya tidak mungkin, tapi mungkin kita bisa mengelompokkan. Ini beberapa siswa ini karakternya seperti ini. Alangkah baiknya kalau bisa satu persatu, karena di situ kita bisa melihat keunikan dari siswa-siswi kita tersebut. Silakan kakak-kakak untuk metode GIPS-nya, untuk refleksinya. Karena itu juga mungkin yang jawaban bisa kakak-kakak tarik nanti untuk penugasan nanti saya bisa share untuk transkrip kita nanti ya. Jadi nanti di inbox ini juga nggak hilang nanti saya akan bantu share. Nanti bisa ditarik nanti jadi bahan juga. Jadi kita ini sebenarnya sambil menjawab soal ataupun tugas yang ada di LMS kakak-kakak sebenarnya. Nanti bisa tanya jawab kalau ada pertanyaan dari kakak-kakak boleh. Saya juga sambil membagi ini pengalaman pribadi saya yang ada di sekolah. Gimana Kak Mei? Lagi memahaminya Kak. Lagi memahaminya lah. Oleh Oke. panjang. Panjang ini anunya tahapan-tahapan yang saya bagikan tadi. Ya memang apa ya, sebenarnya memahami siswa itu ya unik sih sebenarnya. Tapi yang pasti dari sekian banyak siswa ya Kak Mola ya, pasti ada beberapa yang memang kita udah hafal betul tuh karakter siswanya. Oh pasti ini gini. Nah, pasti karena kalau kita mengetahui seperti itu, mudah kan kita bisa memberikan arahan atau dia tuh bisanya apa, mudah belajar lah. Kalau bahasa kita, oh anak siswa ini mudah belajar nih. Nah, ternyata kita perlu bimbingnya gini-gini aja. Nah, ini nih poinnya di situ. Poinnya di situ. Yang memang harus kita tahu dan kita pelajari dari peserta didik tersebut. Nah, ini gimana nih Kak Tony ini? Bisa di-share keadaan misalnya di peserta didik di SMA 4, Kak Mamang di SMA 5. Ini frame gips. Nah, sini ada tugasnya tadi tuh, menuliskan refleksinya. Silakan. Ini juga mengandung jawaban nanti kakak-kakak bisa dibuat ya mentahan dulu lah kalau bahasa saya, nanti kita bisa berkembang. Bisa menuliskan refleksinya. Oke, sambil jalan ya kakak-kakak ya, bisa sambil dilanjutkan nanti masukin ke kolom chat. Nah, tadi kan sama nih kita yang menuliskan refleksi dalam 3 babak nih sebenarnya. Next, kita lagi. Nah, ini Kak dia yang kita, ini ada Google Slide juga sih sebenarnya bagaimana teknis kita seperti yang Kak Alin tadi ya, Kak Alin, yang kita buat nanti refleksinya bagaimana. Nah, itu yang akan kita tempel nanti. Ada beberapa, walaupun ada yang baik, tidak baik, itu adalah penilaiannya sih sebenarnya, Kak. Oke, kita lanjut, Kak ya.
Eh, ini ada pertanyaan Kak, untuk pertanyaan pembandingnya kita langsung tanya jawab aja Kak, nggak apa-apa, nggak usah diketik. Nah, ini ada 3 pertanyaan Kak. Apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak juga? Yang kedua, apa yang membuat kakak menuliskan nilai orientasi tersebut? Dan apa bukti pengalaman kakak-kakak terkait nilai orientasi tersebut? Nah, ini terkait dengan bagaimana kakak-kakak itu menulis atau memperbaiki ya dari tulisan yang ada terkait dengan kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Ya, gimana nih kakak menganggap diri kakak sebagai guru PJOK itu bagaimana penilaian kakak sendiri? Seperti murid lah nilai kakak, ini menilai diri sendiri. Gimana Kak Mola? Kakak nih melihat, gak apa-apa bebas saja, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Selama menjadi guru, berapa tahun Kak Mola? 2 tahun ya? Belum sampai Belum. 2 tahun ya. Ya. Nah, gimana menurut Kak Mola nih? Pendapat Kak Mola nih? Kakak sebagai guru OJK itu bagaimana ya selama ini? Apa yang bisa jadi contoh nih untuk kakak-kakak di sini? Atau apa hal-hal yang bisa diperbaiki itu Kak? Atau ditambah kembali? Kebetulan di tempat kakak juga kan ada senior ya, Kak Maria, Pak Undan. Kak Undan, Kak Risto juga. Nah, dulu ada 2 ya yang pensiun ya, Kak Oberman sama Kak Esaryani. Nah, itu banyak tuh guru di SMA 1. Nah, dari mereka tuh kan pasti ada pembelajaran tuh Kak. Nah, guru PJOK yang menurut pandangan kakak seperti apa? Bisa jadi contoh dari kakak yang lain atau kakak sendirilah. Di sekolah kakak di SMK 1. Bisa diutarakan. Karena guru PJOK itu tidak cuma ngajar Kak. Tapi ada hal-hal yang tersirat mungkin, tapi sering tidak terungkap karena di sini kita mengungkapkannya. Baik dari kekurangannya, baik dari kelebihannya. Kenapa ada kekurangannya? Mengapa seperti itu? Terus apa yang kita lakukan? Artinya kalau dia baik ya kita tingkatkan, ya. Kalau kekurangan ya apa yang kita perbaiki. Nah, ini untuk metodenya. Kan sering kita kan jalan terus, ternyata sudah 10 tahun jadi guru, kenapa gini-gini aja? Oh, materi memang di luar kepala, tapi ingat peserta didik kita setiap tahun itu berbeda, karakternya berbeda. Jadi kita juga harus berubah di situ. Ya. Ada yang bisa diajak bercanda kan, rame-rame. Ada juga siswa yang memang pendiam, serius, misalnya seperti itu. Ini yang kita bahas. Nah, silakan Kak. Ya. Kadang kalau yang ketemukan loh, yang di SMK 1 tuh kan misalnya ada beberapa kelas tuh sering dia menyukai pelajaran olahraga. Ya. Nggak harus kita paksa-paksa, sering ada kelas lain harus kita paksa-paksa, harus dijemput lah ke kelas kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi ini orangnya apalah mudah bosan kayak gitu kalau setiap pertemuan harus diingati, terus anak-anak tuh jadi bisa emosi kadang-kadang. Iya. Iya. Jadi misalkan pertemuan pertama anak-anak itu kita harus lengkap pakaian olahraga. Kemudian pertemuan kedua nanti, ketiga nanti masih ada yang enggak pakai baju olahraga lengkap. Itu kadang saya sebagai guru olahraga tuh kadang bingung gimana cara ngingat supaya anak-anak tuh disiplin, terutama pakaian olahraga. Oleh kan sudah diterapkan sudah peraturannya, kalau mau ikut olahraga harus pakaian lengkap. Cuma anak-anak ini kadang mereka tuh alasan nggak pakai baju olahraga tuh supaya nggak ikut olahraga. Kadang ada yang suka nggak ikut olahraga tuh, tapi bingung juga. Kenapa bisa seperti itu lah? Iya, misalkan di sekolah misalnya kita ada materi bola basket. Nah, jadi misalnya
di materi itu mereka tuh nggak mau mengikuti lah. Kemudian kalau sudah habis materi bola basket tuh di materi sepak bola misalnya, jadi mereka berbondong-bondong oleh itu kesukaan mereka. Jadi yang misalnya jarang baju olahraga tuh bawa sudah baju olahraganya. Misalnya bisa duluan dari kita lah, mereka sudah pagi-pagi sudah jemput kita sebelum jamnya. Nah, kadang jadi pertanyaan dari diri sendiri, gimana cara supaya kita tuh bisa membuat anak-anak tuh tertarik bukan hanya di satu mata pelajaran itu. Nah, kadang-kadang kan misalnya anak-anak tuh kan apa tuh namanya, kurang tertarik lah sama beberapa basket iya, cabang olahraga. beberapa materi itu ada yang suka misalnya materi, ada yang suka praktek. Nah itu. Nah, jadi kadang saya nih bertanya-tanya sama diri sendiri atau sama teman-teman sesama guru olahraga juga. Jadi mereka kadang bingung juga gimana timbul kita kalau mereka masih seperti itu kan jadinya nanti emosi kita ke anak-anak tuh. Iya, itu gara-gara tiap hari tiap pelajaran olahraga harus diingatin terus tuh. Aduh. Apalagi kan kalau di sekolah itu kan anak-anaknya kan banyak. Jadi banyak laki-laki lagi dengan karakter yang berbeda itu jadi aduh susah sekali untuk dirangkul ibaratnya supaya tetap tertib kalau mengikuti pelajaran olahraga tuh. Nah, jadi bisa teman-teman di sini menceritakan pengalamannya atau berbagi supaya saya tuh bisa membuat pelajaran olahraga itu semenarik supaya anak-anak tuh tertarik tidak hanya di satu atau dua materi saja ya. Jadi bisa teman-teman bisa berbagi pengalaman gitu. Oleh saya iya. Kita aja Kak. Oke, terima kasih Kak Mola ya. Ini ya pernah terjadi juga di tempat kita. Tapi kita sambil ini izin Kak Basran, ini senior kita nih. Ini pasti Kak Basran juga mengalami bagaimana triknya Kak Basran ini. Ada siswa ini, ada yang menyukai beberapa cabang olahraga, ada juga beberapa cabang olahraga yang memang materi ya, yang tidak kurang diminati lah kalau bahasa saya. Silakan Kak Lady, Kak Basran nih. Ini siswanya banyak nih mereka nih. SMA 2. Pernah mempunyai pengalaman, bisa diceritakan? Kakak Basran, ini pasti pernah terjadi nih. Kak Gus Lady, silakan Kak Gus. Kita bagi pengalaman. Di sekolah menengah ini ya. Atas Kak Mei juga, yuk Kak Mei. Bisa gantuk Kak Mola nih. Nah, ternyata merefleksikan di SMK 1 di sekolah Kak Mola mayoritas laki-laki ya Kak Mola ya. Kalau iya, saya mayoritas laki-laki semua. Jamnya jam berapa itu biasanya? Jam pagi, siang, atau sore? Karena saya dengar ada sore juga kan di itu. Iya, kalau di semester ini diubah pagi semua. Oleh kelas 3 nggak ada lah. Iya. Cuma beberapa kelas lah, tapi kelasnya Pak Aristo yang sorenya. Oh, ada yang kena sore ya? Iya, ada 3 kelas. Ya, kelas 11-nya yang ada sore. Nah, sebenarnya kalau olahraga ya baiknya itu memang di pagi. Minimal ya jam 10 ke bawah lah. Artinya di sesi 1 dan sesi 2. Ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Jadi lagi semangat lah anak-anak biasanya. Nah, kalau di pengalaman saya ya, sambil kita nanti diarahkan Kakak Basra nih, senior kita. Kalau saya tuh Kak, di SMK 3 itu kan, seperti kita ketahui, 85% lah itu kan perempuan. 15% itu laki-laki, itu pun di jurusan TKJ dan perhotelan yang banyak Kak. Ya memang di awal saya bekerja di situ, karena saya dulu adalah guru sekolah dasar ya, 5,5 tahun, 2014 saya masuk. Ya artinya ya penyesuaian. Kita
pegang materi dulu Kak. Lalu di kelas itu, nah ini kan di kelas kan berbeda-beda tuh Kak. Kita ngajar 10 kelas ya, 10 karakter yang berbeda. Biasanya kita jangan monoton, nggak biasanya kita mau materi basket nih contohnya, karena saya baru ngalamin kemarin tuh bagus-bagus tuh cewek semua Kak. Ada 72 orang karena saya ngajarnya memang double gitu dia. Karena saya memang minta, saya memang nggak bisa ngajarnya hari Jumat karena saya kuliah di Banjarmasin. Iya, ada Nah, 2 kelas kayak gitu loh. ya 2 kelas itu kan sering ngalamin kan. Ngajar 1 kelas saja sudah lumayan Kalin. Yang double-double kayak Kalin. Nah, ini kita pengalaman. 36 tambah 36 72 Kalin. Nah, di situ ya memang faktor utamanya yaitu alat-alat bola-bola kita harus banyak, tidak yang lengkap lagi, harus banyak supaya Iya. supaya siswa itu jangan ada yang nganggur. Kalaupun memang bolanya cuma 2 ya kita buat lingkaran besar saja. Kita buat permainan Kak, jadi tidak monoton harus stretching aja. Tapi ada permainan yang melatih otot tangan lah kalau menurut saya ya. Bisa oper-oper bola dari kiri kanan, dari atas, dari bawah, itu juga salah satu teknik di bola basket. Jadi mereka ya senang-senang aja. Waktu kalau jatuh nanti kena hukumannya nyanyi, tidak yang ke PC, seperti itu. Nah, terus saya lihat dengan pola-pola seperti itu, mereka kejar-kejaran, ya merasa tidak berolahraga, tapi mereka nggak sadar itu adalah salah satu kegiatan olahraga di pendahuluannya, di pemanasannya. Nah, cukup 10 sampai 15 menit biasanya. Baru tidak langsung masuk ke materi Kak Mola, tidak langsung game enggak. Tapi bagaimana kalau tidak salah di basket itu apalagi di kelas 11 itu ada 14 ini nanti bisa saya bagikan 14 teknik. Kalau teknik dasarnya kan ya ada passing, dribbling ya, passing bounce pass, chest pass, overhead pass. Ada shooting juga kan. Tapi kita buat pola permainan seperti itu. Jadi pas game, oh ternyata kita main tadi tuh tekniknya seperti ini, baru kita jelaskan. Bahwa itu tuh yang bola mantul-mantul itu bounce pass, terus yang lempar ke dada itu chest pass gitu kan. Terus kalau jauh sekali itu di atas kepala itu overhead pass. Ternyata mereka secara tidak sadar mereka sudah melaksanakannya Kak. Tapi buat mereka bermain dulu, kalau anak ini sudah panas mainnya tuh udah pasti lanjut Kak. Kalau disuruh berhenti pasti agak susah. Nah, tapi kalau belum panas, nah itu risikonya di situ. Itu pengalaman yang sudah saya hadapi. Yo, halo Kak Basran. Gimana Kak Basran? Itu pengalaman saya di SMK 3, Kak Basran. Halo Kakak Basran, Kakak Gosledi. Kak Alin gimana? Tadi juga kau dengar ada kelas yang doubling tuh. Doubling ya, bahasanya double, sekali ngajar ada 2 kelas. Tantangan tuh. Ada gurunya aja yang bisa tuh sebenarnya. Bisa dipelajari. Kalau saya itu Kak, kalau anak Ya. SD itu pada dasarnya pelajaran PJOK itu adalah pelajaran yang paling ditunggu kalau Nah, praktek. itu dia. Nah, mereka tuh paling senang sudah kalau bisa itu ya praktek aja Bu, kita ke lapangan. Cuman yang jadi saya bilang bukan masalah ya, tantangan buat saya itu adalah bagaimana saya mengajarkan praktek olahraga ke murid yang berkebutuhan khusus. Karena udah pasti itu saya bedakan kan. Betul. Nah, nggak bisa saya gabung karena mereka anak berkebutuhan khusus ini kan macam-macam. Ada yang memang dia bisa ngikutin, ada yang dia nggak bisa ngikutin. Nah, kalau bisa ngikutin nggak apa-apa. Nah, yang nggak bisa ngikutin ini terpaksa saya harus bikin kelompok sendiri kalau misalnya ada beberapa. Tapi kalau cuma dia sendiri, ya sudah dia ngintil di belakang saya. Nanti saya bikin apakah kami berdua kah bermain atau bagaimana begitu. Tapi jangan buat dia merasa ini ya, berbeda. Betul, Kita ikutin enggak. terus. Kita taruh dia malah di depan saya biasanya tuh. Pokoknya nanti Bisa atau enggak dia lakukan ya harus ikut dia. iya, Ikut nanti kalau sebisanya. misalnya kayak misalnya atau dia jadi tim sorak, misalnya nanti teman-temannya Boleh. main lempar tangkap bola. Ada temannya yang nggak bisa nangkap, lepas bolanya, dihukum kan. Jadi dia diginin dulu, nanti dia iya gitu. Pokoknya bikin dia merasa senang kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak ngikutin moodnya dia, minggu depan dia nggak mau ikut olahraga.
jerak dia, Itu. jerak dia. Seperti itu. Itulah kalau anak anak SD ya. Betul, Tantangannya di situ. Guru SD hmm, itu. betul. Ya saya ingat juga 5 tahun ya, 5 tahun di SD itu, ya boro-boro kita baris rapi, ya ada kelahi dulu lah, ada nangis. Jadi kita harus bisa menguasai apa ya, apa lingkungan belajarnya Kak ya, kurang lebih seperti itu. Iya, kita Karakternya terlalu mhm, ramah sama mereka susah juga, nggak bisa, terlalu disiplin nggak bisa. dominan Jadi juga ya nggak bisa, seperti itu. betul. Nggak boleh kita Apalagi sekarang kan mhm, kurikulum Merdeka kan berpusat betul ke anak. Kita cuman betul, membimbing aja. Tapi kalau kita membimbing anaknya kayak nanti akhirnya itu kalau kayak kita biarkan kayak gitu, mhm, akhirnya itu kayak anak ayam kehilangan induknya. Yang satu betul. main ini, yang satu main nggak bisa juga. Ini juga Heeh. yang saya tegaskan juga tuh ke Alin, Ya, maaf aja nih ada guru-guru senior nih, ada guru-guru senior, misalnya bola basket, sepak bola ya, ya. atau bola voli ya Kamola, kasih bolanya, disuruh main. Nah, ini ngerepet nih. Ini masih ada terjadi di Kota Palangkaraya saya lihat bukan saya cek ya. Nah, kadang-kadang pas kita sambut di SMA nih, di SMK nih, "Pak, kita nggak pernah sih pemanasan yang seperti ini." Karena kalau saya stretching itu ya Kak Alin ya, agak lengkap. Kalau di Pasif aja sudah 33 gerakan itu. Saya ajarin tuh, saya tulisin untuk anak-anak. Nanti saya bilang kalau kamu kuliah jurusan olahraga, bilang nanti guru olahraganya siapa. Kalau kamu nggak bisa apa-apa, nah repot. Terus di aktifnya juga ada berapa kan lebih sedikit, kurang lebih separuh. Karena gerakannya kan satu kali perintah itu kan dua gerakan ke atas bawah. Tapi kalau pasif kan ya atas atas ya bawah bawah seperti itu. Yang pastinya anak-anak itu ya eh, tahu yang olahraga yang baik seperti apa. Terus Pak, kami nggak pernah diajarin poli, tapi kami sering main poli Pak. Nah, ini sering terjadi, tapi mereka nggak tahu lapangan itu ukurannya berapa ya. Simpel aja sih 9 kali 18 itu juga banyak nggak tahu. Apalagi kita mau nanya tinggi net misalnya. Laki-laki perempuan, katanya lihai main Kak. Tapi nggak pengetahuannya tuh nggak ada. Ya bisa main-main gitu, tapi mainnya Pak, kenapa diprit Pak? Diprit. Ya itu pelanggaran, saya bilang kan. Nah, barulah mereka tahu ternyata bermain cabang olahraga itu mempunyai aturan-aturan. Ada teknik-teknik juga yang dilakukan. Kalau teknik atau aturan itu tidak dilaksanakan ya bisa menimbulkan cedera pasti. Kalau sudah cedera kan bisa bakalahi dan sebagainya, itu sering terjadi itu. Karena nggak ngikutin aturan, itu saya jelaskan. Nah, itu ya rata-rata di tingkat tinggi ya Kamola ya. Kalau anak itu, waduh, kalau main itu terekam semua sudah. Nah, itu yang memang harus kita jaga sampai jangan ada konflik, tapi kita anukan aturan yang ada di permainan olahraga yang kita anu. Oke, Apalagi terima di kasih. tempat Kamola tuh ya. Tempat Apalagi Kamola itu, senggol bacok tuh bisa. rata-rata itu kan. Kalau Rata-rata tempat tuh kalau pusing, saya Kak, pusing. tantangannya bukan itu, tapi mereka tuh sudah pakai bulu mata, sudah aduh cantik lah. Iya, untung udah nikah lah. Kalau belum, wah bahaya tuh. Wah, enggak ya. Kalau mereka main kan keringat Pak, capek awal-awalnya seperti itu. Sama kamu lah tadi nggak mau kan. Tapi kalau sudah main berkeringat ya percuma lah bedak kalian nantilah berbedak. Habis olahraga. Ya memang gitu kan. Karena mereka wajib dandan kan anak kecantikan Kak dandan kan lucu. Nah, itu dia. Tapi mereka nah terus terang ya seperti bilang tadi ada jurusan perhotelan yang paling bagus itu malah jurusan kecantikan di saya. Tapi PR saya dulu itu tantangan. Memang ada pernah kejadian, "Aduh Pak panas Pak, ini Pak rusak nanti lipstikku, kuku." Wah itulah. Tapi pada akhirnya dia berkembang Kak, karena kita sudah tahu maunya. Tapi bukan maunya sepenuhnya, tapi kita kombinasikan dengan materi pembelajaran supaya tercapai. Itu yang memang sudah saya jalani dan itu ya berhasil ya, malah berhasilnya dikecantikan saya. Kalau di jurusan lain kuliner itu malah mereka ini apa ya biasa aja lah menurut saya sih ngikutin aja. Tapi yang antusiasnya luar biasa karena mereka senang. Nah itu yang tantangan yang luar biasa.
Nah, terima kasih Kak Mola ya. Kak Alin juga sudah berbagi. Kita lanjut juga nih. Nah, ini nanti juga kesepakatan pembelajaran ini juga kita bisa refleksikan juga nanti ya. Maksudnya di dalam pembelajaran tadi itu Kak Mola pakai contohnya pakai baju olahraga lah. Kalau nggak pakai baju olahraga nggak boleh ikut. Kalau saya gitu Kak Alin, nggak boleh ikut, tetapi, nah ada tetapinya, kita tetap di pinggir lapangan bawa catatan, jadi dia tuh kayak wawancara gitu, nah apa yang dilakukan oleh teman-temannya dia tulis tuh, dia tidak gerak, tapi pemikirannya yang bergerak, tahu dia pola-polanya seperti itu. Iya, boleh juga gitu, Kak. Ya. Itu triknya. Ya. Kalau dia disuruh dalam kelas ya risiko juga ada barang hilang, keduanya pengetahuannya nggak nambah. Ya, tapi dia merasa Uyuh mencatat kan jerak dia. Minggu depannya dia pakai baju olahraga. Iya, Kak. Oleh Kenapa? dihukum fisik makin keras, Bisa. makin semangat. Nggak bisa. Iya, nggak bisa push up atau apa tuh. Misalnya kita ancam push up misalnya 10, minggu depan tambah 10 lagi, enggak, jerak-jeraknya masih saja itu orangnya. Ya. Jadi itu kadang bingung gimana cara ngatasi anak-anak karakter seperti itu. Sama juga sebelum pembelajaran tuh Kak, kita kasih nih Kak video YouTube di grup kelas. Tapi cari yang menarik. Jadi mereka tertarik karena mereka meyakini yang mereka lakukan tuh akan seperti itu kalau mereka bagus. Nah, trik-triknya salah satunya seperti itu. Memacu mereka. Kalau saya kan siswanya perempuan tuh, saya kasih videonya laki-laki. Kalau nggak mau malah kan siswanya laki-laki kasih videonya yang perempuan. Nah, gitu. Pemicu saja, tapi kan ya memang olahraga yang nasional atau yang internasional. Oh ternyata bagus ya permainannya gini. Bisa nanti kayak gitu. Wah kan kita motivasi mereka. Kurang lebih seperti itu Kak ya. Oke, kita lihat lagi ya. Salah satunya mungkin nanti direfleksi gitu juga Kak Alin ya. Nah, ini tadi kelihatan besar lah Kak Alin. Nah, misalnya nih kan banyak nih, baik dari peserta didik nih. Kak Alin tuh ngerasa apa sekarang? Emosinya. Emosi itu kan ada takut, ada amanah, sedih, terkejut, gembira, ada cinta. Pas kapan nih Kak? Emosinya Ini nih pas sekarang. kapan? Sekarang. Saat ini? Ya, saat ini misalnya. Kita ambil yang real aja dulu. Yang real, ya gembira lah. Makanya bisa ketawa. Nah, gembira ini ada terpesona, ada girang, semangat, yakin, Semangat. bahagia, riang. Semangat oleh semangat Kak ya? Iya. Semangat oleh apa nih Kak? Semangat karena wah, ada lagi nih anunya. Ada di anak-anaknya ada lagi. Nah itu alurnya ke situ. Senang hati. Nah, senang hati. Nah itu deh. Karena banyak bertemu ini ya pengalaman-pengalaman baru kayak. Kalau Kamola gimana Kamola? Kamola posisinya? Kalau saya lihat nih beberapa hari ini jatuh cinta terus kayaknya Kamola. Asik. Kenapa itu? Harusnya Kamola nih di SMKK harusnya. Iya. Aduh, jangan. Tantangannya lebih besar di situ. Iya. Oke, gimana Kamola? Roda emosinya di mana nih posisi? Di gembira juga nih. Gembira. Apa? Karena apa gembiranya? Ada kemesraan. Ada apa kemesraan yang terpesona ya, girang, ini ada semangat. Ada bangga ya, ada riang, ada bahagia, ada aman. Bangga. Nih. Kenapa bangga tuh Kak? Ya bangga oleh bisa bertukar informasi pendapat di apa namanya kegiatan ini lah. Ya. Karena kenapa ya Kak Alin Kamola kan? Coba biasanya di sekolah kita ada guru olahraga 2 atau 3 lah sekolah besar. Pernah nggak kita curhat seperti ini? Jarang Nggak, kan? ya. Jarang Kadang tuh nggak curhat tuh kayaknya oleh sama-sama masalahnya jadi nggak bisa saling curhat ya, sama-sama yang
yang dijalani di sekolah itu kan nggak bisa kita gimana. Soalnya Kadang jadi guru sekarang kan rada-rada agak-agak kita agak membatasi diri ya Kak ya. Pertama, Betul. sekarang kalau terlalu marah sama murid, nanti kena Hmm, pasal, nanti kekerasan. viral. Itu Betul. susahnya. Memang sekarang banyak hal-hal yang kita jaga sih Kak sebenarnya jadi guru. Nggak boleh yang slip-slip dikit lah. Harus kita bantu, kita tuntun dengan baik. Oke, kita sambil next Kak ya. Oke. Nah, ini juga sama nih Kak sebenarnya Kak. Mengarah ke ini juga. Saya bacakan ya. Kita lanjutkan dari pedalaman tulisan refleksi. Semuanya rata-rata refleksi ini Kak. Ini ada pemantik juga Kak. Kenapa kita bisa memilih refleksi itu sih sepertinya. Bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Kenapa Kakak milih itu? Kenapa emosi? Kenapa yakin memilih pengalaman tersebut? Yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, Kak ya. Apa sajakah hal-hal baik? Nah, kan ada dampak baik dan negatifnya tuh yang sudah terjadi. Nah, ibaratnya seperti saya bilang tadi, kalau yang baik ya teruskan. Kalau yang kurang baik bisa kita revisi, kita perbaiki supaya kedepannya lebih baik lagi. Yang ketiga itu bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK ini dengan cenderung tertentu selama ini. Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kita kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui tadi. Bagaimana saya memanfaatkan teori nilai orientasi ini untuk membangun saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Jadi gini Kak, saya juga sedikit cerita. Saya tuh bangga jadi guru PJOK, bahkan teman-teman nanya. Karena di tahunan ya Kak ya, saya sering itu berangkat Kak, ataupun sering kegiatan nih sama Kak Gusdedi, Kak Basran kita di Gornas itu. Terus saya sama Pak Kroy Ketua, saya sekretaris, setiap tahun tuh wajib Kak kita ikut Munas Igornas. Nah, terus di MGMP, saya juga ketua ini, MGMP PJOK di Kota Palangkaraya. Kalau di provinsi itu belum terbentuk Kak, tapi saya juga sih handle, saya buat grup-grup. Nah, cuma saya pikir kalau saya tangkap yang provinsi ini agak susah koordinasinya Kak. Nah, jadi kita buat aja saya bilang di kabupaten dan kota itu sudah terbentuk lah. Kalau masalah surat menyurat administrasi nanti saya urus. Seperti itu. Jadi guru olahraga tuh saya bangga saya cerita ke teman-teman. Apalagi Kak, nah seperti baju yang saya pakai nih Kak, itu barian semua Kak dari Kemenpora. Nah karena sering ikut organisasi, kegiatan, MGMP itu dapat barian semua. Jarang yang beli. Kenapa kamu lah mau beli gimana? Yang dalam satu hari kan kita pakai satu kan, yang dikasih ini banyak nih 10 lebih. Gimana kita? Kalau kita beli lagi kita pakai nanti. Nah itu suatu kebanggaan. Wih mantap lah bajunya ada pelang Kemenpora. Anak-anak juga, oh mantap Pak, gimana? Ya dikasih dari Kemenpora. Saya bilang ada kegiatan ini antropometri. Karena bajunya limited edition Kak Alin. Karena di satu provinsi itu paling 2 paling banyak. Jadi itu suatu kebanggaan saya. Oh, aku berarti Bapak ini aktif apa. Nah, itu yang Kak Mola yang menjadi nilai kita Kak. Nah, di situ. Jadi Bapak ini ternyata anak-anak berpikir Bapak ini enggak yang guru olahraga yang ini katanya. Ya, biasa-biasa saja tapi sering ikut. Ketika Ledi kan ikut ini kemarin apa? Pekan yang olahraga ya pelajar ya kemarin ya. Nah, ini kan jadi panitia, kemarin Kak Basran juga di atletik. Nah, sering kegiatan. Jadi anak-anak tuh ya antusias, ternyata guru olahraga tuh prestasinya luar biasa. Bahkan saya promosi juga Kalin. Jadi guru olahraga tuh enak. Jarang pakai baju dinas. Nyantai, senang-senang, main-main aja kerjaannya saya bilang waktu olahraga. Tertarik. Bahkan saya tuh terkejut juga ada gara-gara saya motivasi seperti itu, datanglah anak-anak dari Boga nih lucunya. Pak, tolong tes saya. Wah, tes dari mana? Saya mau jadi guru olahraga Pak di UNY. Wow, lebih harap dari saya kan, saya di UPR aja tuh. Tapi katanya harus guru olahraga yang ngetes. Nah, saya apa nih model tesnya? Ternyata memang standar sudah kan untuk seperti antropometri saya lihat tuh. Saya tes, suatu kebanggaan Kak. Jadi ada ya walaupun nggak 100 lah. 1-2 orang itu sudah bangga kita 1 tahun yang ikut ke depannya. Nah, itu jadi motivasi ternyata yang kata-kata saya itu motivasi sekali.
Oke, kita next Kak ya. Sedikit kita berbagi pengalaman. Nah, ini juga kita sudah berbagi tadi tuh dari tulisan teman kita. Tadi tulisan Kak Mola tadi ya, banyak siswa yang antusias di salah satu cabang olahraga ya, tapi ada juga ya tadi bagaimana ngantisipasi kita sudah tukar pengalaman. Kak Alin juga ada siswa ABK atau Kak Alin. Kak Alin sudah PPG kah? Belum. Belum kah? Ya, piloting Iya. 3 kemarin masih belum ya? Belum dapat. Berarti di awal Nggak apa-apa tahun. aja. Karena Ya. saya tuh mikirnya gini, karena punya anak kecil kan. Nah, jadi kalau Oh, misalnya nggak dapat pun nggak apa-apa. Berarti kan konsentrasi ke situ dulu. Betul. Saya juga mikirnya gitu juga Kalin, 15 Iya. tahun. Kalau dipanggil ya syukur. Nggak Syukur. dipanggil, Nggak dipanggil rezekinya nggak dari yang apa-apa. lain. Rezekinya dari yang lain juga. Betul sekali. Padahal kalau misalnya ngikutin jam itu sudah over limit. Over. Sudah. Ya, halo, selamat malam Kak Tony. Gimana kabarnya? Sukses untuk malam hari ini. Suaranya Kak Tony. Sukses. Baru selesai dan baru sampai. Ini pun masih di sekolah. Wah, mantap nih Kak Tony ini pelatihan wasit nasional ya. Ya, Apa itu? puji Tuhan. Apa itu namanya itu? Akreditasi A lah, apa nama istilahnya itu Kak Tony? Kalau masih upgrading C nasional. C. Jadi yang paling top itu apa tuh Kak Tony? A kah? Paling top kalau nasional A. Oh ya. Kalau internasional itu internasional Asia sama internasional, apa namanya tuh yang untuk dunia atau lupa aku. Nanti coba kita cari informasi itu Kak Tony, biar nanti guru olahraga itu ya terus ya kan kegiatan olahraga itu. Oke, Iya, ini siap. kita juga ada berbagi pengalaman tadi Kak Tony tentang tantangan-tantangan yang ada di sekolah tuh, bagaimana mengantisipasi apa aja tantangan tuh Kak Tony di SMA 4 biasanya tuh Kak Tony. Kalau di SMA Negeri 4 nih tantangan yang paling besar itu adalah karena kita sekolah inklusi. Jadi sekolah inklusi itu menerima anak-anak yang dalam tanda kutip berkebutuhan khusus. Kalau kita di SMA itu sering diistilahkan dengan ABK. Jadi itu yang paling terkendala sekali karena kita kan bukan basic dari sekolah yang berkebutuhan khusus seperti Luar itu. biasa. Luar biasa tuh. Kalau misalkan kita kalau penyandang disabilitas, ya kita menjelaskan dan segala macam, kita tahu kondisi fisiknya dan segala macam. Tapi kalau saya pernah ketemu dengan anak yang apa namanya itu lupa aku, yang dia itu Pendengaran. apa sih yang jadi dia itu mengeluarkan kata-katanya itu, mengeluarkan suaranya itu cuman ada saatnya. Ada saatnya. Ya? Jadi kalau misalkan kita absen, dia tuh cuman diam, kita panggil, diam seperti itu. ADHD namanya itu. Ya itu. Nah, itu yang yang rada sulit gitu. Tapi kadang-kadang diaktif kan. Ya, kadang-kadang dia aktif, hiperaktif sekali. Tapi kalau dia diam itu aduh. Susah. Biar dirayu pakai duit 100.000 suruh gerak nggak mau. Jadi studi kasus nanti tuh Kak Tony itu. Iya itu yang paling dirasanya di sekolah nih. Nah biasa itu gimana cara ngatasinya tuh Kak Tony, yang siswa yang seperti ini? Tadi kan tantangannya tuh. Kalau siswa yang seperti ini biasanya kalau dia moodnya nggak bagus, dia diam aja gitu, nggak ya kita biarkan aja. Dia tetap kita bawa ke lapangan, tapi dia itu kalau ke lapangan dia rasa jenuh sendiri, dia pergi gitu loh. Tapi kita nggak bisa marahin dia dan segala macam. Betul. Tapi kalau dia aktif, kalau dia aktif itu maunya di cabang olahraga dia sendiri yang disukai. Nah, di sekolah tuh sukanya cuman bulu tangkis. Nah, mau tidak mau kalau kita ngajarkan temannya yang lain, misalkan sepak bola, dia datang aktifnya mau main bulu tangkis, silahkan dia main bulu tangkis sendiri. Seperti itu aja.
Jadi Gitu ya. istilahnya ya kita guru ya ngikutin dia, bukan kita yang ngikuti apa, bukan mau kita yang diikutin dia kita yang ngikutin dia, itu aja. Nah, terus hasil gimana tuh Kak Tony? Hasil karena kita ngikutin, kita tahu udah karakternya nih tadi tuh, tantangannya dia ya agak ABK lah. Terus Ya kita memang ikutin. ABK. Iya, terus gimana dampaknya kayaknya sekarang? Kalau dampaknya sekarang tuh masih cuman sekarang itu dia tuh perubahannya adalah setiap pelajaran olahraga temannya ke lapangan dia pasti ngikut. Kalau masih di Ya. kelas 10 dulu dia tuh ya terserah dia aja mau masuk mau enggak, tapi kan dengan kita pendekatan, kalau dia maunya ini kita ikutin, nggak pernah kita larang, nggak pernah kita bentak gitu, nggak pernah kita marahin karena kita kan tahu dia kondisi seperti itu. Jadi setiap jam olahraga, walaupun dia cuman duduk di pinggir lapangan, walaupun istilahnya dia itu cuman maunya bulu tangkis saja, tetap mau turun ke lapangan, itu aja anunya apa namanya istilahnya itu perubahannya gitu aja. Berarti ada ini ya, ada pergerakan ke positifnya Kak Tony ya. Ya ada progresnya karena kan kelas 10-nya tuh kan saya ngajar. Lalu di kelas 11-nya ini kan dia kelas 11 sekarang. Kelas 11 kan teman yang ngajar, dia mau terus aja turun masuk ke lapangan gitu loh. Oke, terima kasih Kak Tony lah, itu udah berbagi pengalaman. Sama tadi di sekolah Kak Alin juga ada juga yang ABK juga, tapi memang intinya harus kita ikutkan. Walaupun dia tidak bisa mengikuti seperti teman-teman pada umum ya Kak Tony ya. Iya. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau bisa kita simpulkan Kak Tony ya di permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita masing-masing ya. Yang pertama kita juga melihat tantangannya atau permasalahan yang ada di sekolah kita Kak Tony. Terus dari masalah itu kita kan buat permula ya, atau tekniknya, taktiknya sudah kita dapat, terus kita laksanakan tuh. Oh ternyata si A seperti ini, di kelas ini seperti ini. Lalu kita eksekusi. Bagaimana pelaksanaannya? Seperti Kak Tony tadi mengeksekusinya di waktu di kelas 10 ya, ternyata kesimpulannya kan ternyata ada kemajuan. Tapi kita kan tidak harus berharap banyak dan luar biasa juga dengan progres yang seperti anak-anak pada umumnya. Tapi ternyata di kelas 11 dia mengikuti kegiatan olahraga ya. Tapi walaupun ada beberapa cabang saja yang dia sukai, tapi minimal dapat kita simpulkan dia mau. Yang mau ini yang susah. Karena anak-anak seperti itu agak-agak sensitif ya Kak Alin ya. Yang penting dia ikut, dia masuk, pakai baju olahraga, dia gembira, ngikutin stretchingnya, terus ngikuti kegiatan walaupun memang tidak yang apa ya all out lah, tapi minimal dia mau sama kita. Dia orang seperti itu butuh kepercayaan ya Kak Tony ya dengan gurunya. Kalau dia nggak percaya nggak akan ikut dia yakin bahwa dia nggak akan cedera, dia nggak akan uyuh, nggak capek gitu kan, dia akan selalu ngikutin kita. Oke lanjut. Nah tadi kita berbagi macam-macam tadi Kak Tony. Kita next lagi ya. Nah ini. Nah tadi kan di sekolah Kak Mola, Kak Alin, Kak Tony ya, Kak Basran juga, Kak Mei, Kak Gus, Lady, Kak Mamang, itu permasalahannya beda-beda. Tapi walaupun kita simpulkan itu memang ada kesamaan ya Kak Mola, Kak Alin. Tapi bagaimana kita menyikapinya itu yang berbeda-beda. Karena siswanya beda, sekolahnya beda, gurunya juga berbeda. Karena kita ini harus panjang sabarnya di guru. Kalau nggak sabar, jadi ya siswanya nggak ini, dengan fisik atau keras itu susah ya dia Kak Tony. Nah nanti silakan juga Kak Tony, karena dari pembahasan kita setiap tetap maya juga hampir sama sih pertanyaan di LMS, itu dapat kita simpulkan nanti ternyata masalah di tempat Kak Tony ya Kak Alin ya, ternyata ada siswa sama nih tempat saya nih. Tapi walaupun di kelas 1 dia gitu ternyata ada kemajuan. Nah ini refleksinya positif ya, yang kita harus kita kembangkan masalah di sekolah kita. Dan apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tadi sudah ada perubahan Kak Tony, Kak Alin, terus supaya meningkatkan dia suka lagi, nggak cuma bulu tangkis tuh Kak Tony, gimana caranya? Kita buat game kah, kasih video kah untuk dia? Dicoba itu hal baru seperti itu yang memang pengembangan dari kita sebagai guru olahraganya. Ya. Oke, next.
Nah, hasil kita bincang-bincang tadi Kak Tony ya. Nanti bisa saya kasih YouTube nanti. Mungkin tadi terlewat kan. Nah, unggah hasil refleksi modul 1.1 yang kita bahas tadi itu. Sama sih sebenarnya. Gunakan pertanyaan refleksi yang menulis refleksi Anda. Ada yang nanya apa sih permasalahan yang ada di sekolah Bapak Ibu, kakak-kakak, tanyakan, diceritakan kayak tadi. Mengalir saja sebenarnya yang ada di sekolah kita. Ya. Nah, akhir sesi ya, dapat mengulas kembali bagaimana tadi ada 2 metode itu Kak Tony, ada yang Wharton, ada yang Gibbs. Saya udah chat di apa namanya di grup. Nah, teknisnya itu tahapannya. Kita cari masalahnya dulu. Bagaimana mengatasinya sampai di kesimpulan ya. Nah, dapat menghasilkan 3 tulisan, diharapkannya 3 ini sebenarnya. Lebih banyak lebih baik kan. Karena yang siswa apa ya namanya, yang unik kalau bahasa saya itu lebih dari 3. Tapi ya cukup 3 saja. Ya. Oke, kakak-kakak sekalian, terima kasih nih pada hari ini kita sudah tatap maya kedua. Sisa 9 lagi kita sebelum tatap muka. Untuk tatap muka nanti kita ada fisik juga, melatih cek jantung, macam-macam nanti. Nah, lebih bergembira lagi kita ada pertandingan nih antar kelas nanti. Nah, saya harapkan juara semua di sini. Ada sini guru-guru besar semua. Kata Besar badannya kalah. Ya, sebelum menjadi profesor kita guru besar dulu yang pasti. Karena guru kalau olahraga tuh kalau kecil lucu Kak Alin. Betul. Enggak, karena sudah nggak bisa lagi. Olahraga tuh tiap hari sudah di rumah olahraga, di sekolah olahraga. Tapi yang namanya keluar keringatnya banyak, masuknya juga banyak. Nah, sama. Kita kan dibentuk waktu kuliah SMA dulu kan jadi atlet. Kalau saya ini banyak cabangnya. Karate iya, renang iya. Pas sudah tidak aktif selesai. Betul. Inputnya sama, outputnya kurang. Numpuk ya. Udah melar, otot-otot kita sudah melar. Betul. Mau aktif lagi, ternyata ya seperti saya ceritakan tadi, saya tuh kok spesialisnya bukan jadi pelatih, bukan masih jadi atlet gitu. Saya jadi official bagusnya kayaknya. Garis tangan saya di situ. Jadi officialnya, administrasinya gitu nah. Tapi ya memang kita jalani lah, memang kita tuh ya di situ cocoknya tuh. Nah, jadi kita bisa bantu-bantu lah. Saya di KONI, di PKSI, di Kopbal, bantu-bantu Pak Mikdar lah, di sekretariat lah, seperti itu. Dan kita ada cabang baru juga nanti Wotbal kakak-kakak, kalau ikut partisipasi ya, ini lagi mau kita bentuk di provinsi. Lebih nih Kak Alin, nambah referensi lah tentang olahraga, kita bisa kembangkan juga. Nah, dan di sekolah seperti sudah kita sampaikan kemarin itu, cari bibit. Kita perkenalkan, anaknya suka, bawalah ke olahraga prestasi. Kita kan olahraga pendidikan tuh. Karena yang tahu itu Kak Tony ya kita di sini. Nggak kalau orang dari kementerian aja minta data dan kita antropometri lah, panjang, tinggi, berat badan, sukanya siswa itu apa. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin nanti saya kasih catatan ya untuk ini, untuk tugas kita yang di ini ya, 1.1B2, C2, sama D2 ya. Begitu sambil dimasuk Kak Tony ya, nanti untuk pengisiannya nanti bisa saya share lah nanti di grup, kurang lebih seperti itu. Tolong dipandu Kak ya. Siap, nanti tanya-tanya aja Kak, kita sambil belajar juga. Karena yang kayak kemarin kan mau coba-coba itu tiba-tiba hilang gitu. Ya, kalau sebagian Apakah saya yang salah itu. ya kalau sebagian saya itu Kak ini apa namanya saya buat di Word aja sih, buat Word Ya. bukan di Ya, PDF Word. berarti kan dibikin dulu di Word, baru nanti Betul. copy terus diunggah gitu ya. Betul. Kalau ada namanya sudah hijau itu berarti dia sudah masuk. Tapi nanti kakak foto aja nanti biar saya cek. Biar kakak nggak numpuk, saya juga nggak numpuk nilainya. Sama-sama nyaman kita. Ini ya, Kak, tugas dari LMS, belum lagi yang dari sekolah. Sama belum mau Kak. observasi, aduh. Sama aja tadi Kak, saya itu kan mau ngirim ini revisi tesis saya, ada tambahan dari profesor lah di Lamongan. Sama juga, saya juga untung ini saya sudah approve barusan tadi. Saya kan nyambungnya di Muhammadiyah, di
magister Kak? sekolah dasar di situ. Oh, Nah, barusan tadi pulang konsultasi, tadi kan pas ngantarin anak juga sambil. Nah, untunglah itu sudah tidak ada revisi lagi, sedikit saja. Oh iya, ya berarti masuk Udah. semester 3 juga Kak ya? Iya, tapi sudah mau Oh. kayak gini. Ya, Sudah gini-gini Kak. jadi gini Kak sebenarnya lah. Ya memang sama yang saya rasakan. Tapi kalau kita bisa mendobrak itu udah mental kita tuh kuat sekali sudah. Nah, saya juga ini salah satu ini juga di SMK PK ya Kak. SMK PK itu kan pusat unggulan. Nah, tadi udah mau buka, mau baca-baca kan tentang PKG kita, ternyata harus buat video. Ini habis ini mungkin saya ya sampai tengah malam lah buatnya. Tapi nggak apa-apa Kak, karena kalau orang nyuruh kita kan dikasih kepercayaan tuh Kak. Kalau kita jadi amanah lah, jadi pimpinan nanti ikut Tony ya, bisa jadi kadispora nanti kan, alhamdulillah. Amin, amin. Cuman tugasnya guru ini kan luar biasa, administrasi, beban administrasinya tuh luar biasa Kak. Kalau Memang. kakak berdua ngurus tesis, kalau saya habis jam ini harus ke KPU kecamatan. Nah, Mantap. ya Allah, mantap Kak. Ngurus pilkada. Ya, Nggak apa-apa aja. Kan Yang cuman penting- ini, cuman 2 aja kan, cuman eh, apa tuh? Wali Kota. kota sama gubernur. Nggak Yang sampai penting- subuh. yang penting kita Nah, netralitas ya Kak ya. iya. Yang penting kita berjuang. Oke. Sudah Ada yang dikeluarkan. ditanya? Terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi kakak-kakak? Sebelum kita akhiri pertemuan kita yang kedua. Jadi tanggal 27 lagi kita ya. Nggak apa-apa, buka-buka LMS-nya Kak. Dikotek-kotek dulu kan nanti bisa diedit juga itu nanti. Nah, untuk kita bahas Bisa. lagi. Ya, Bisa Kak kalau tanggal 27 tuh agak dimajuin jamnya oleh boleh. jam 8 tuh Tang- ada latihan. Tanggal 27 hari apa ya, Kak? Jumat. Jumat. Ya, nggak apa-apa dimajuin. Ya jam 6 Kak atau jam 5 Kak kayak gitu. Hmm. Oleh jam Kalau pagi Kak, bisa. Pagi Nah, itu atau kan gimana? Kakak sambil bisa kan ngelihat misalnya kita kirim jawaban kan Kakak bisa ngecek tuh kan. Nah, Bisa, minta bisa. tolong aja kayak kalau misalnya ada jawaban kita yang ya kurang-kurang sedikit gimana gitu, nanti bisa Kakak kasih tahu. Nanti tuh ada penilaian dan ada komen juga Kak nanti Iya. masuk ke email nanti. Kak Tony gimana tanggal 27? Bisa Tanggal 27 saya usahakan karena tanggal 27 itu pembukaan Smapor Cup. Nah, jam Saya berapa usahakan lagi? Jam akan berapa masuk. bisa? Sore apa Saya- malam? Sore apa malam atau pagi? Ya, kalau hari Jumat itu dari pagi itu sudah persiapan karena kan kita juga panitia. Di sore Toko- Kak ya. Berarti Kalau sore. sekolah Kak. Jam sore. 6 bisa Kak? Jam 6 bisa. Karena Kak Mola ini. Ya gini, gini aja lah. Saya ngikut aja. Nanti saya anukan lagi lah jadwal. Pokoknya Kalau Pak, dua, saya ini kan dengan teman-teman juga nanti biar aja damdum di sana, saya di ruangan sini ada juga enak aja. yang Kita- penting ini aja Kak, yang penting masuk aja dulu. Jadi Ya. kan kecatat tuh kalau Kak Tony masuk, ya kan gitu. Penting ada lah kayak gitu. Track Ya. recordnya. Kayak tadi kan masuk aja tuh sambil di atas Ya, lapangan. walaupun pasif. Ini suaranya kecilin tadi tuh. Bapak ngomong sama siapa kata.